Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Marini dengan NIM 24060099. Saya akan mempresentasikan materi tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pembangunan. 4 pendekatan. Literatur klasik pasca Perang Dunia II dalam pembangunan ekonomi telah didominasi oleh 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing, yaitu yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear. Kedua, teori dan pola perubahan struktural. Ketiga, revolusi dan ketergantungan internasional. Keempat, kontra-revolusi pasar bebas neoklasik. Pendekatan tahapan linear ini sebagian besar digantikan oleh dua aliran pemikiran yang saling bersaing pada tahun 1970-an. Aliran pertama yang berfokus pada teori dan pola perubahan struktural, menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural dan harus dilaksanakan negara berkembang pada umumnya agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Aliran kedua, revolusi ketergantungan internasional, lebih radikal dan politis. Aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, kekakuan lembaga dan struktur ekonomi, serta berkembang pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat, baik di dalam negeri maupun di antara negara-negara di dunia. Pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Tahapan pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, transisi dari keterbelakangan dari perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui negara. Dalam argumentasinya, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap. Lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya dengan negara-negara terbelakang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional dalam tahap prakondisi. Hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Modal pertumbuhan Harrod-Domar. Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekadar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak. Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Kita dapat membuat model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Tabungan neto yaitu S adalah bagian tertentu S dari pendapatan nasional Y, sehingga kita mendapatkan persamaan sederhana S sama dengan S dikali Y. 2. Investasi neto ditetapkan sebagai perubahan yang terjadi dalam persediaan modal K dan dapat diwakili dengan AK sehingga I sama dengan delta dikali K. Tetapi karena total persediaan modal K memiliki hubungan langsung dengan modal pendapatan atau output nasional, Y seperti yang diekspresikan dengan rasio modal output C, maka K per Y sama dengan C. Akhirnya, karena tabungan nasional neto 5 harus sama dengan investasi neto 1, kita dapat menulis persamaan itu sebagai S sama dengan 1. Persamaan 3,7 merupakan versi sederhana dari persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP AY per Y ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto S dan rasio modal output nasional E secara bersama. Hambatan dan kendala. Apabila kita dapat menaikkan dalam persamaan 3,7, kita dapat meningkatkan AY per Y, yaitu tingkat pertumbuhan GDP sebagai contoh, dengan mengonsumsi bahwa rasio modal output nasional di negara kurang berkembang tertentu adalah 3.
misalnya, dan rasio tabungan neto agregat adalah 6% dari GDP, maka berdasarkan persamaan 3.7, negara ini dapat mengalami pertumbuhan pada tingkat 2% per tahun. Hambatan utama atau kendala dalam upaya pembangunan menurut SourceIn adalah relatif rendahnya tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara. Dengan demikian, kendala modal dalam pendekatan tahapan pertumbuhan dan pembangunan menjadi alasan dan sarana oportunitas untuk membenarkan transfer bantu modal dan teknologi secara besar-besaran dari negara-negara maju ke negara-negara dunia ketiga. Kemungkinan adalah model Marshall Plan lagi, tetapi kali ini bagi negara-negara berkembang. Beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Sayang sekali, mekanisme pembangunan yang terkandung dalam pertumbuhan tidak selamanya dapat diterapkan. Alasannya utamanya bukan karena kondisi lebih banyaknya tabungan dan investasi, bukan merupakan syarat perlu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tapi karena tabungan dan investasi lebih banyak bukan syarat cukup. Model pertumbuhan struktural. Teori pertumbuhan struktural berfokus pada mekanisme yang ditetapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik mereka. Dari yang tadinya sangat menekan pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, lebih beromen pada perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori ini menggunakan pendekatan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumber daya, serta metode ekonometri modern untuk menjelaskan cara berlangsungnya proses transformasi. Teori pembangunan Lewis. Model dasar salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang sangat terkenal dan berfokus pada transformasi struktural. Perekonomian subsisten primer adalah model yang dirumuskan W. Arthur Lewa di pertengahan dasawarsa 1950-an, yang kemudian dimodifikasi, diformalkan, dan diperluaskan oleh John Fay dan Gustav Ranis. Model dua sektor Lewis menjadi teori umum yang menjelaskan proses pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja selama hampir keseluruhan dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor, subsisten pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk yang dicirikan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol. Ada dua asumsi Lewis mengenai sektor tradisional. Pertama, bahwa pendapatan surplus tenaga kerja yang berarti bahwa MPLA adalah nol. Dan kedua, bahwa semua pekerja pedesaan menghasilkan output dalam jumlah yang sama, sehingga upah real pedesaan ditentukan berdasarkan produk rata-rata, ketimbang produk marginal tenaga kerja, sebagaimana berada di sektor modern. Proses pertumbuhan berkesinambungan. Kesempatan kerja ini diasumsikan akan terus berlanjut seperti tenaga kerja terseran ke dalam sektor industri baru. Setelah itu, tim kerja hanya dapat diperoleh dari sektor pertanian dengan biaya timbul dari penurunan produksi makanan karena menurunnya kerja terhadap lahan berarti produk marginal tenaga pedesaan tidak lagi nol. Kritik terhadap model Lewis. Meskipun model pembangunan Lewis tampak sederhana dan secara umum mencerminkan pertumbuhan perekonomian di negara-negara barat, sesuai dengan realitas kelembagaan dan perekonomian di kebanyakan
di kebanyakan berkembang ini. Pertama, model ini secara tersirat mengasumsikan bahwa tingkat kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor modern. Asumsi kedua dipersoalkan dari model Weiss adalah gagasan bahwa surplus tenaga kerja didapat di wilayah pedesaan sedangkan lapangan kerja penuh di wilayah perkotaan. Asumsi ketiga yang meragukan adalah gagasan bahwa pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif akan menjamin keberlangsungan eksistensi tingkat upah real pedesaan yang konstan, sampai tercapainya keadaan ketika persediaan surplus tenaga kerja pedesaan telah habis terserap. Kritik terakhir yang ditujukan pada Lewis adalah asumsinya tentang tingkat hasil yang semakin menurun dalam sektor industri modern. Perubahan struktur dan pola pembangunan. Para analisis perubahan struktural empiris menekankan kendala domestik dan internasional terhadap pembangunan. Kendala domestik mencakup kendala ekonomi seperti dukungan sumber daya suatu negara, serta luas wilayah dan jumlah penduduk, serta kendala kelembagaan seperti kebijakan dan tujuan pemerintah. Kendala internasional terhadap pembangunan mencakup akses modal eksternal, teknologi, dan perdagangan internasional. Model perubahan struktural yang terkenal ternyata kebanyakan didasarkan atas karya empiris pakar ekonomi Harvard bernama Hollis B. Senery dan rekan-rekannya, yang mengkaji pola pembangunan banyak negara berkembang selama periode pasca perang. Dalam proses pembangunan ini, pertumbuhan penduduk mula-mula meningkat kemudian menurun. Pendukung aliran ini sering mendesak para spesialis pembangunan untuk membiarkan fakta berbicara sendiri ketimbang berkutat dalam misteri dalam sejumlah teori. Seperti teori tahapan pertumbuhan model ini merupakan upaya penyeimbangan yang berharga terhadap teori omong kosong, sekalipun juga memiliki beberapa kelemahan tersendiri. Revolusi ketergantungan internasional. Model ketergantungan neokolonial. Pemikiran pertama yang penting model ketergantungan neokolonial adalah pendekatan yang muncul dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan eksistensi dan langgengnya keterbelakangan, terutama pada evolusi sejarah sistem kapitalitas internasional yang sangat tidak setara dalam hubungan antara negara kaya dan negara miskin. Kelompok-kelompok tertentu di negara-negara berkembang yang menikmati penghasilan, status sosial, dan kekuasaan politik yang besar merupakan segelintir elit penguasa. Kepentingan utama golongan elit ini, disadari atau tidak, melenggengkan sistem kapitalitas internasional yang tidak adil, di mana imbalan diberikan kepada mereka atas persetujuan mereka terhadap sistem tersebut. Kegiatan dan pandangan terhadap para elit di negara berkembang sering menghambat setiap upaya reformasi murni yang menguntungkan masyarakat luas, dan dalam beberapa kasus bahkan justru memperburuk standar hidup dan melestarikan keterbelakangan. Model paradigma palsu. Model ini mengaitkan keterbelakangan dengan kesalahan dan ketimpangan saran yang diberikan para pakar, penasihat internasional yang mungkin bermaksud baik tetapi kurang memiliki informasi yang jelas, bias, dan etnosentris dari badan-badan bantuan negara maju dan lembaga donor. Karena adanya sejumlah faktor kelembagaan seperti peran penting dan sangat menonjol dari struktur sosial tradisional, tingginya ketimpangan kepemilikan lahan dan berbagai hak milik lainnya, tidak memadainya kendali elit lokal atas berbagai aset finansial domestik dan internasional, serta sangat tidak adilnya akses perolehan kredit. Maka berbagai kebijakan yang ditetapkan itu sangat sering didasarkan oleh modal-modal neoklasik arus utama. Dalam banyak kasus Harifa melayani kepentingan pribadi kelompok yang berkuasa,
baik domestik maupun internasional. Selain itu, model paradigma palsu berargumentasi bahwa para cendekiawan universitas terkemuka, aktivis serikat pekerja, ekonom di lembaga pemerintah, dan pegawai negeri memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan di negara maju, sehingga tanpa disadari mendapat asupan tak sehat berupa berbagai modal teoritis yang mengandung konsep asing dan terkesan elegan tetapi tidak dapat diterapkan. Tesis pembangunan dualistis. Pertama, beberapa kumpulan kondisi yang berbeda, unsur-unsur yang sebagian bersifat superior dan selebihnya interior ada secara berdampingan di tempat atau ruangan tertentu. Kedua, koeksistensis bersifat kronis atau menetap alih-alih tradisional. Koeksistens ini bukan karena suatu gejala temporer yang pada waktunya dapat meniadakan kesenjangan antara unsur superior dan unsur interior. 3. Kadar superioritas dan inferioritas bukan hanya menunjukkan tiadanya tanda-tanda penurunan, tetapi justru menunjukkan kecenderungan peningkatan. Keempat, hubungan saling keterkaitan antara unsur superior dan interior sedemikian timpangnya sehingga keberadaan sumber-sumber unsur-unsur superior tidak banyak bermanfaat untuk meningkatkan kedudukan unsur-unsur inferior, apalagi mengucurkan manfaat ke bawah. Bahkan, keterkaitan itu justru menekan unsur-unsur inferior sehingga menyuburkan keterbelakangannya. Kontrarevolusi neoklasik atau fundamental pasar. Argumentasi utama teori kontrarevolusi neoklasik menyatakan bahwa keterbelakangan merupakan akibat dari pengalokasian sumber daya yang buruk karena kebijakan penetapan harga yang tidak tepat dan terlalu banyaknya campur tangan negara yang diwakili oleh pemerintah negara berkembang yang terlalu aktif. Para penulis terkemuka aliran kontrarevolusi yang meliputi Ford, Peter Bauer, Ricard John Little, Harry Johnson, Bella Balasa, Lektis Bhagwati, dan Anne Quager mengemukakan bahwa campur tangan negara dalam kegiatan perekonomian memperlambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Teori kontrarevolusi neoklasik dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen pendekatan. Yang pertama, analisis pasar bebas, mengemukakan bahwa pasar sebenarnya efisien. Pasar produk memberikan isyarat terbaik untuk melakukan investasi dalam kegiatan industri baru. Pasar tenaga kerja bereaksi terhadap industri baru ini dengan cara yang sesuai. Produsen tahu persis apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksinya secara efisien, serta harga produksi dan faktor mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya secara akurat untuk saat ini dan di masa depan. Kedua, teori pilihan publik yang juga dikenal sebagai pendekatan ekonomi politik baru, beranial lebih jauh dengan mengemukakan bahwa pemerintah hampir tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Ketiga, pendekatan ramah pasar adalah varian dari pendekatan kontra-revolusi neoklasik yang terutama berkaitan dengan tulisan Bank Dunia dan para ekonomnya selama dasawarsa 1990-an dan sebelumnya pada dasawarsa 1980-an. Kebanyakan lebih condong ke kubu palsu bebas dan pilihan publik. Pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Model pertumbuhan neoklasik Solo terutama memiliki kontribusi penting yang memengaruhi teori pertumbuhan neoklasik, sehingga penggagasnya Robert Solow kemudian mendapat hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Dalam bentuk yang lebih formal, penjelasan standar model pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat sebagai berikut.
Y sama dengan K dikali AL, di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal yang mencakup modal manusia dan modal fisik. L adalah tenaga kerja, dan A mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan. Masing-masing perbedaan untuk memahami pembangunan memiliki pandangan atau gagasan yang baik. Kontribusi semua pendekatan itu akan lebih jelas nantinya pada saat kita mengkaji secara rinci asal-usul beragamnya masalah yang terjadi di negara-negara berkembang dan solusi untuk memecah masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu meliputi kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.